Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati dalam Kristus, firman Tuhan yang bersapaan dengan kita pada hari ini tertulis pada Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati dalam Kristus Yesus, ada sebuah istilah yang mengatakan bangunan yang dibangun oleh tangan kananmu dihancurkan oleh tangan kirimu. Maksudnya adalah pencapaian dari hasil kerja keras yang kita lakukan dihancurkan oleh diri kita sendiri. Istilah ini dapat melukiskan situasi jemaat Galatia yang membuat Paulus menyebut mereka sebagai orang yang bodoh pada saat itu. Mengapa? Karena awalnya ketika Paulus datang ke sana, mereka telah menerima Injil keselamatan dan sudah percaya kepada Kristus. Roh Kudus tercurah bagi mereka dan mereka hidup dengan kasih karunia Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Namun, semuanya seolah sia-sia karena mereka terpengaruh oleh ajaran Yahudi yang menjerat mereka kembali lagi hidup dalam kurungan hukum Taurat. Mereka memberi pemahaman bahwa percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Mereka tetap harus kembali melakukan hukum Taurat. Paulus menyebut mereka sebagai orang bodoh karena mereka sudah diselamatkan, dibenarkan karena iman, tetapi mereka kembali mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya, siapakah yang dapat melaksanakan hukum Taurat secara utuh dalam hidupnya? Sesungguhnya tidak ada yang dapat melakukannya. Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat sesungguhnya tidak dapat memberikan pembenaran kepada orang berdosa.
Sebelum Paulus bertobat menjadi pengikut Kristus, dia sudah lebih dahulu menguasai hukum Taurat dibandingkan dengan orang-orang sepantarannya. Dia sangat paham bahwa hukum Taurat tidak dapat memberi keselamatan. Pada ayat 15, Paulus seolah-olah menyatakan posisinya di dirinya yang dulu, yang mana ia adalah kelahiran seorang Yahudi dan menganggap diri tidak berdosa. Kemudian Paulus melanjutkan pengajarannya dari ayat 16 sampai 21. Dia menyampaikan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Mentaati hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, sebab yang dapat menyelamatkan hanya Yesus Kristus melalui pengorbanan. Bila keselamatan dan pembenaran dilakukan berdasarkan tolak ukur ketaatan akan hukum Taurat, sesungguhnya tidak ada yang terselamatkan dan dibenarkan. Justru karena ada imanlah umat Tuhan dapat menerima anugerah keselamatan itu. Kita dapat melihat pada ayat 20, Paulus menyatakan bahwa hidupnya bukan tentang dirinya belaka, tapi Kristus dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati dalam Kristus, apa yang hendak disampaikan atas firman ini kepada kita? Yang pertama, apakah ada dari antara kita yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna? Sungguh tidak ada. Hukum Taurat tidak jahat. Hanya saja kita manusia inilah dengan kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan kita memenuhi hukum itu secara sempurna. Dan benarlah yang disampaikan firman Tuhan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hanya saja hukum Taurat masih kita perlukan sebagai penuntun agar kita tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Kita ingat juga Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka agar terus bersamaan dengan firman itu, kita perlu menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, siapa itu orang-orang benar? Orang-orang benar adalah orang-orang yang mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita ingat seperti lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Iman kepada Kristus harus nampak dari diri kita, yaitu Yesus hidup dalamku. Terlihatlah dan dapat dirasakanlah itu melalui kehadiran kita. Perkataan yang kita sampaikan, perilaku yang kita tunjukkan harus dapat tampil walau hanya dengan perilaku-perilaku sederhana. Orang harus mampu melihat Kristus dalam diri kita dan kita menjadi berkat untuk orang lain.
Mungkin kita mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa seperti Yesus? Ya benar, sulit rasanya untuk mampu melakukan hal tersebut. Inilah yang menjadi proses kita selama kita hidup. Hari demi hari adalah perjuangan iman untuk memusatkan diri pada Kristus. Setiap hari kita bisa jatuh bangun demi mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Bila mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan mampu melakukannya. Namun ketika kita memohon Roh Kudus menyertai dan menolong kita, kiranya Kristus memampukan kita. Mari kita mendengarkan ilustrasi sebagai berikut ini. Di sebuah pelelangan barang antik, sang pelelang mengangkat sebuah biola tua yang berdebu. Senarnya longgar dan kayunya sudah mulai usang. Dia menawarkan dengan harga sangat murah, namun tidak ada satupun orang yang tertarik untuk menawarnya. Biola itu dianggap tidak berharga dan rusak. Tiba-tiba dari barisan belakang, seorang pria tua berambut putih maju ke depan. Dia mengambil biola usang tersebut, membersihkan debunya, lalu mengencangkan senar-senarnya yang kendor. Pria itu menyandarkan biola di pundaknya, menarik penggeseknya, dan mulai memainkan sebuah simfoni yang sangat indah. Suara yang keluar dari biola tua itu begitu jernih, menyentuh hati, hingga membuat beberapa orang di ruangan itu terkagum. Pria itu ternyata adalah sang maestro biola terkenal di dunia. Setelah lagu selesai, sang pelelang kembali mengangkat biola itu. Harganya langsung melonjak ratusan kali lipat. Semua orang berebut ingin membelinya. Apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi tersebut? Biola usang itu adalah gambaran diri kita yang penuh dengan luka, kegagalan, kekurangan, kelemahan, juga keterbatasan. Ketika Yesus hidup di dalam kita, itulah seperti sang maestro yang mengambil alih kehidupan kita. Bukan biolanya yang hebat, tetapi siapa yang hidup dan menggerakkan biola tersebut. Saat Kristus hidup di dalam kita, hidup kita yang tadinya berantakan mulai mengeluarkan melodi yang indah, melodi kasih, damai sejahtera, kebaikan, pengampunan, melodi indah bagi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, sesungguhnya kiranya iman kami tetap terarah, tertuju hanya kepada Yesus saja, yang sudah memberikan banyak pengorbanan untuk kami. Tuhan, kiranya kami tetap setia menjadi pengikut yang taat dan tetap terarah kepada Kristus. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami, supaya hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi ketika Yesus tinggal di dalam hidup kami, di dalam diri kami, kasih Kristus boleh terpancar melalui diri kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.